Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini menarik ya, apa yang disampaikan dalam media Kompas. Gaspol hari ini, bela Gibran, Yusril incar jabatan, dianggap gila jabatan. Wah, apakah benar seperti itu begitu? Padahal ya keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Gibran itu dianggap sebagai ya cacat hukum begitu kan. Kenapa Yusril sebagai pakar hukum tata negara di situ membela Gibran? Dan itu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat Indonesia sampai hari ini begitu kan. Kalau semisal Yusril dianggap sebagai gila jabatan, ya bisa saja ya dengan membenturkan dengan apa yang terjadi selama ini. Kepentingan-kepentingan itu pasti ada begitu kan. Maka mereka bela sana sini, tapi pada ujung-ujungnya masyarakat menganggap bahwa Yusril bisa saja dianggap sebagai gila jabatan dan sebagainya begitu kan. Dan sampai kapanpun itu punya rekam jejak yang sangat luar biasa. Mahkamah Konstitusi sudah menyelidiki bagaimana perkataan Yusril yang dulu dengan yang sekarang. Apakah mencela-mencela atau tidak begitu kan. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar dari netizen. Kalau ahli hukum tak merasa tersinggung karena pelanggaran hukum, sebaiknya dia jadi tukang sapu jalanan aja, katanya begitu. Ini komentar-komentar dari netizen, ngeri-ngeri banget ya. Bahkan dia mengatakan bahwa Yusril akui bahwa putusan 90 itu sudah menjadi problematik dan cacat hukum, tapi pencalonan Gibran tetap sah katanya karena dianggap sebagai MK itu sebagai suara Tuhan begitu, tidak bisa dibantah siapapun begitu kan, bersifat mutlak di situ. Maka saya berasumsi begini, kalau memang si paman Gibran ya waktu meloloskan Gibran ya tidak ada kaitannya dengan Gibran, misalnya bukan siapa-siapa, masyarakat mungkin percaya begitu kan. Tapi kenapa? Karena mereka adalah si paman ya, yang saya katakan tadi begitu kan, ini akan menjadi bumerang di situ begitu, seolah-olah ya memberikan hukum kepada Gibran ya seluas-luasnya begitu, walaupun mereka bertentangan. Saya kira ini yang akan dicatat oleh bangsa kita dan sejarah kita, bagaimana ucapan si Yusril dengan yang sekarang kok mencela-mencela di situ begitu kan. Jadi kalau sudah cacat hukum, kenapa harus dibela? Walaupun mereka dianggap sah ya, setidaknya kan bertentangan dengan mereka sendiri begitu ya. Bahkan ini kalau pemilu curang, maka penjahat politik dan koruptor lah yang berkuasa di negeri ini. Demokrasi mati seketika. Itu sudah 2013 yang lalu begitu kan. Tapi sekarang ya kita lihat saja mereka kok nampaknya sekarang membela habis-habisan sana sini begitu ya. Bahkan ini ya, yang pasti bukan jabatan yang Anda cari, tapi menyelamatkan usaha tambang Anda. Wah, punya tambang atau bagaimana begitu kan? Kalau Anies presiden, semua hasil ya bumi dikelola negara, tidak boleh swasta. Seperti niat Anda bila jadi presiden akan menyita lahan-lahan yang dikuasai oligarki yang cuma 2% menguasai 75% bumi Indonesia. Sengeri-ngeri banget sebenarnya begitu kan. Karena apa? Karena wah, ini dampaknya luar biasa begitu kan. Hasil Pilpres menghasilkan pemimpin satu, bisa saja baik, bisa saja tidak, bisa saja kompromi para oligarki. Tapi kita tunggu saja begitu kan. Apakah seorang Prabowo nanti tegas atau bagaimana begitu. Tapi kalau ya ada kong kali kong sana sini, bukan tidak mungkin mereka sama aja begitu kan. Ya oke lah, inilah politik kita. Karena dengan adanya politik seperti ini, kita akan membuka tabir bagaimana yang kemudian sekarang ini begitu banyak orang-orang yang melakukan tambang ilegal, bahkan 3.000 triliun, 271 triliun katanya begitu, dikorupsi begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting kepada siapapun begitu kan ya, yang disebut money laundry ya seperti itu begitu kan, uangnya mengalir sana sini begitu untuk dijadikan bisnis dan sebagainya. Wah, ini kacau begitu. Ini Gaspol hari ini, bela Gibran, Yusril incar jabatan. Benarkah seperti itu? Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya dari Kompas
TV ya. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ehsa Mahendra ya dituduh tidak konsisten. Gara-garanya Yusril yang semula mengkritik putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 90 tahun 2023 mendadak membela Gibran. Yusril tak mengubah pandangannya bahwa pencalonan Gibran problematik dan cacat hukum. Pandangannya ini pun dia sampaikan langsung kepada Prabowo. Apa dinamika yang terjadi di internal koalisi Indonesia Maju KM hingga akhirnya mereka bulat sepakat mengambil resiko mencalonkan Gibran? Apa pula prediksi Yusril akan peta politik yang akan terbentuk pasca pembacaan putusan MK pada hari Senin 22 April 2024 ya? Kita lihat saja di situ apakah seorang Yusril gila jabatan atau memang bagaimana begitu kan? Karena nampaknya dengan adanya seperti ini ya muncul spekulasi orang di situ begitu kan. Salah satunya adalah Yusril dianggap mencela-mencela di situ begitu. Wah, ini politik kita begitu kan. Tapi menganalisis dugaan-dugaan yang kemudian muncul hari ini apakah Gibran didiskualifikasi ya kita tunggu saja. Besok ini begitu kan ya jam 9 kita amati betul bagaimana mereka, apakah putusan Mahkamah Konstitusi nantinya bertentangan, apakah ini dikabulkan atau memang ditolak begitu. Saya kira masyarakat Indonesia masih menunggu itu begitu. Ya bocoran dari Denny Indrayana bisa saja diskualifikasi seorang Gibran. Tapi banyak alurnya di situ begitu kan ya. Kalau PHPU saya kira agak jauh di situ begitu. Jadi saya kira ini yang akan menjadi catatan penting. Si Yusril akan menjadi ya menteri di situ. Ya kalau mereka jadi menteri ya saya kira berharap bahwa kepemimpinan Yusril tidak saya prediksi tidak sampai tuntas. Mereka akan direshuffle di situ begitu kan. Ya kita lihat saja dugaan-dugaan itu saja sebenarnya ya. Maka saya berasumsi begitu kan ya sampai hari ini begitu mengatakan bahwa ya ucapan-ucapan sekarang itu para pakar justru tidak bisa dipegang begitu kan karena pada semua orang punya kepentingan masing-masing di situ dan akhirnya apa yang terjadi yang terjadi ya si Yusril saja sudah dianggap sebagai mencela-mencela tidak konsisten bahkan yang menuduh gila jabatan dan sebagainya begitu kan dan pada akhirnya masyarakat bisa paham ya bagaimana nuansa-nuansa politik kita ya yang di bawah terus berantem yang di atas malah enak-enakan kira-kira seperti itu logika politik hari ini begitu kan makanya jangan terlalu fanatik lah untuk mendukung salah satu calon tapi pada akhirnya begitu kan ya pada akhirnya ya seperti ini semuanya disekat-sekat situ masyarakat si A harus ke sana masyarakat si B ya ke sana dan sebagainya. Tapi bagi kami inilah negara demokrasi ya. Sampai kapanpun Indonesia kalau seperti ini terus tidak akan pernah maju. Bahkan ya akan mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Karena rebutan kekuasaan di situ, relasi kekuasaan antara satu A, B, dan C begitu kan ya. Begitu banyak kepentingan-kepentingan terselubung. Oke yang mungkin itu yang kami sampaikan ya tonton terus channel dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube dari Podcast Rakyat ini.